It's recording now. Oke. Oke, teman-teman, mungkin kalau bagi yang nggak bisa hadir di Zoom nggak masalah, nggak apa-apa nanti apa namanya perkuliahan kita hari ini akan seperti biasa akan saya rekam, terus saya akan upload di YouTube ya. Ya, oke, ini juga saya sembari sembari ngecek kondisi ayah saya ya, karena ayah saya hari ini saya mesti dibawa ke rumah sakit nih, nggak tahu kenapa badannya lemas, mungkin karena denyut jantungnya tuh nggak stabil gitu ya. Tapi nggak apa sih, Iya, mudah-mudahan sih kondisinya sehat walafiat ya tuh. Sebenarnya semoga semoga lekas sebenarnya sembuh, Pak. amin amin. Sebenarnya saya mau ke sana, cuma aduh saya udah keburu janji makan untuk ngasih kuliah Zoom, tapi nggak apa deh, kita maksimumkan aja ya. Semoga mungkin kalau nggak siang sore saya ke rumah orang tua saya, karena jaraknya cukup jauh gitu loh. Hari ini kita bawa ke RSCM, mudah-mudahan semoga apa. Oke, lanjut. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, kalau bagi teman-teman yang masih belum kebayang kira-kira kita mau usaha apa, kalau kalian mau coba usahanya apa, mungkin ini bisa dipertimbangkan kali ya. Ada beberapa jenis usaha gitu loh. Karena kita hari ini kan membahas ini loh, kunci bidang usaha dan permodalan. Oke, nah intinya adalah gini. Kalau kalian mau coba memulai usaha, cobalah pilihlah produk atau jasa yang sifatnya profitable. Jadi apa? Karena itu merupakan langkah yang penting dalam usaha baru. Jadi dalam artian gini, saya pernah baca di bukunya bukunya siapa Drucker. Jadi bisnis itu adalah mengenai bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan gitu loh. Pelanggan itu butuhnya apa gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau dari awal saya sering menanyakan apa sih menjadi keunikan dari produk atau jasa kalian gitu loh. Ya kan, apa yang membedakan, misalnya apa yang membedakan makanan kamu dengan makanan yang lain? Apa yang membedakan apa namanya? Apa yang membedakan antara makanannya minuman yang kamu bikin dengan minuman-minuman yang lain? Gimana itu yang harus diperhatikan, karena apa? Karena dari situ kalian bisa melayani kebutuhan konsumen, melayani kebutuhan konsumen, dan juga kalian bisa mendapatkan profit at the same time gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar melayani, tapi juga profit gitu loh. Kalian bisa mendapatkan profit. Jadi profitnya yang sifatnya tuh sustainable gitu ya, yang sifatnya berkelanjutan. Jadi nggak hanya sekedar one time shot atau ya sekali doang, pas lagi awal-awalnya doang, tapi selanjutnya nggak dapat apa-apa gitu loh. Gitu ya. Oke, next. Kunci emas untuk sukses itu adalah melakukan bisnis yang tepat di saat yang tepat. Jadi maksudnya gini, mungkin ada yang bilang, wah bisnis itu kan hoki-hokian. Oke, hoki. Tetapi, tetapi gini loh, hoki itu, jadi hoki itu atau kesempatan itu akan datang, akan bisa kalian dapatkan pada saat kalian sudah siap gitu loh. Ngerti nggak? Itu namanya hoki. Hoki jadi pada saat adanya opportunities, dan kalian bisa mendapatkan opportunities tersebut pada saat kalian sudah siap gitu loh. Itu yang dimaksud. Jadi kapan kalian bisa nge-grab kapan kalian bisa mendapatkan opportunities, kapan kalian bisa melihat peluang bisnis yang tepat gitu loh. Jadi bisnis yang tepat gitu kan, dan kemudian kalian siap di situ gitu loh. Jadi hal ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah penentuan jenis produk. Jadi maksudnya itu produk yang profitable gitu loh. Dan juga memilih waktu ya. Jadi momentum gitu loh. Dalam artian konsumen, artinya pada saat konsumen itu membutuhkan gitu. Ini yang penting gitu loh, penentuan jenis produknya dan juga memilih time-nya gitu loh. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan teman-teman? Kita lanjut ya. Kalau ada yang bertanyakan, monggo silakan langsung aja, saya diinterrupt nggak apa-apa.
Oke, nah kemudian ada beberapa jenis usaha. Kita lihat sini ada misalnya ada yang sifatnya ekstraktif, ini ada maksud ada sifatnya ekstraktif, kemudian ada yang di bidang apa? Agraris, kemudian juga di bidang industri, gitu kan ya. Kemudian juga usaha perdagangan dan juga jasa, gitu. Oke, kita lihat satu persatu. Usaha ekstraktif. Jadi sifatnya ini adalah mengambil kekayaan alam. Jadi kayak contohnya apa pertambangan, misalnya apa ini pasti butuh modal yang besar gitu. Jadi pertambangan misalnya apa batu bara, penambangan minyak, apalagi gas alam gitu kan ya. Pokoknya yang sifatnya non renewable, yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau misalkan kalian ngambil batu bara 2000, misalnya ngambil batu bara 1000 ton, ya ya udah berarti ya berarti kekayaan alamnya akan berkurang 1000 ton batu bara gitu loh. Misalkan kalian mengambil misalnya berapa misalnya kalian mengambil 500 barrel minyak bumi, berarti kekayaan alam minyak buminya akan berkurang sebanyak 500 barrel gitu kan. Dan terus terus akan berkurang. Nanti pada akan ada titik atau saat di mana minyak bumi Indonesia itu akan habis gitu loh. Ada sebab kita bisa menemukan sumber-sumber minyak bumi yang baru gitu kan, apa mungkin apa pengeboran lepas pantai atau mungkin salah apa kayak di tengah hutan gitu kan ya. Kita misalnya menambang pertambangan batu bara atau mungkin pertambangan minyak bumi yang mungkin di lepas pantai atau di tengah hutan gitu loh. Jadi Fata mengambil kekayaan alam gitu loh. Misalnya kayak emas gitu yang apa di Freeport itu kan ada gunung emas kan dikeruk terus. Nah, itu ya berarti berarti setelah itu ya emasnya akan berkurang gitu loh. Misalnya ngambil berapa 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 ribu ons gitu kan atau berapa ton emas itu ya setelah itu ya kekayaan alam akan berkurang gitu. Lalu yang kedua, bidang usaha agraris yang mencakup misalnya pengelolaan kebun, misalnya ada kebun kelapa sawit, kebun apa lagi, kebun kopi, apalagi yang ya banyak misalnya kebun buah-buahan gitu kan. Itu sifatnya agraris. Jadi itu kita memanfaatkan kekayaan alam tapi ini tidak kita keruk tapi kita olah gitu loh. Jadi sifatnya masih renewable. Misalkan kalau kayak kopi yang sekarang lagi booming, kita sebagai salah satu penghasil kopi yang terbesar di dunia, ya kan kita kalau misalnya punya kebun kopi misalnya berapa hektar atau nah itu kan kalau kalian petik kalau kalian petik itu kan pasti nanti akan tumbuh lagi kopinya gitu. Demikian juga misalkan kayak kelapa sawit mungkin tuh dia kalau misalkan kalian punya kebun kelapa sawit atau mungkin saudara kalian yang punya kebun kelapa sawit di daerah Sumatera atau di Kalimantan gitu ya, itu kan nanti setiap periode tertentu kan misalnya bisa kita ambil buah sawitnya saat kemudian dia akan tumbuh lagi gitu itu. Jadi itu benar masih sifatnya masih bahan mentah gitu ya. Kayak misalkan kayak biji kopi gitu kan, biji kopi berarti kan harus diolah, mau di apa, ada yang mau di roasted atau mau di atau mau kita giling lagi kan, setelah giling kan masih jadi bahan baku, maksudnya bahan baku bahan setengah jadi gitu loh. Ini kopi bubukem kita mau apa ini, mau dibentuk sebagai apa, kita mau kita jual atau mau kita olah sendiri, kita buka kedai kopi, kita jual kopinya gitu kan. Berarti situ ada prosesnya gitu loh. Nah, berarti ini kita masuk kepada industri gitu kan. Industri apa? Berarti industri pengolahan kopi, industri pengolahan kopi atau industri kepada kuliner, kuliner khususnya untuk yang minuman minuman kopi gitu kan. Jadi industri ini dapat dirinci ke dalam bentuk berbagai jenis komoditi gitu loh. Yang dihasilkan dan besar kecilnya usaha yang dihasilkan. Jadi industri itu kalau mau masuk ke industri mana? Industri kuliner, kuliner seperti apa gitu loh. Soalnya apa industri penerbangan gitu kan atau industri penerbangan kita juga tuh pasti terkait dengan beberapa sub industri di bawahnya, misalnya kayak industri penerbangan misalnya apa ada airlines, terus ada lagi misalnya perusahaan yang membuat pesawat terbang, kemudian perusahaan yang melakukan maintenance gitu kan, perusahaan yang melakukan membuat spare part pesawatnya, spare part mesin pesawatnya, nah seperti itu. Jadi semuanya saling terkait satu dengan lainnya gitu loh. Nah, kemudian airlines itu pasti akan terkait dengan apa misalnya dengan apa tadi pernah saya katakan terkait dengan misalnya
misalnya perusahaan catering yang mensuplai makanan untuk para penumpang di pesawat gitu kan, gitu. Nah, oke, terus itu industri, kemudian juga apa, itu industri yang sama di industri otomotif gitu juga sama kan. Industri otomotif ini pasti akan apa namanya, berhubungan juga misalnya dengan apa, dengan sub-sub industri di bawahnya, misalnya mensupport apa, spare parts, kemudian juga misalnya mensupport apa, spare parts untuk kendaraan, mungkin juga industri misalnya yang mensupport apa, keuangannya gitu kan, misalnya seperti kayak apa, financial industrinya apa, seperti bank atau mungkin apa, leasingnya itu di semua itu di situ gitu loh. Oke ya. Terus kemudian usaha perdagangan. Perdagangan misalnya kalian mau dagang apa nih gitu loh. Seperti tadi kayak misalkan kalian kenal dengan apa, petani kopi misalnya yang ada di Sumatera, yang apa, yang di gunung apa, yang di Sipirok atau yang di apa, atau mana ya, di Gunung Dempo atau misalnya gitu kan. Nah, terus kalian misalkan kalian ambil dari sana, terus kalian jual misalnya mana ke beberapa kedai-kedai kopi yang ada di Jakarta gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Nah, berarti kan di sini adalah berarti kalian harus punya apa, sumber yang validnya itu, sumber apa, sumber di mana kalian bisa menjual barang-barang ini yang sifatnya ya benar-benar ada gitu loh. Jadi kalian nggak hanya jadi kalian ya sebagai middleman, tapi kalian middleman itu jalurnya pendek gitu loh. Ya kan, bisa kayak saya kenal dengan apa, petani kopi yang bisa supply untuk apa, kopi luwak gitu. Nanti mungkin saya bisa coba tawarkan ke beberapa teman-teman yang lain. Oke, ini ada yang punya apa, ada aku kenalnya sama petani kopi luwaknya langsung gitu loh. Ini luwaknya benar luwak liar gitu. Nah, ada yang butuh nggak nih kok kopi luwak, misalnya harga 1 kilonya biasanya berapa ratus ribu gitu, misalnya 300 ribu gitu. Jadi kan karena itu kan luwaknya luwak liar, jadi itu kita bisa dibilang kita bisa bermain margin situ gitu loh. Jadi itu ada sesuatu yang membedakan, ada sesuatu yang sifatnya unik dari usaha yang kita jalankan di sini gitu loh. Oke, jasa itu menyangkut kepada pelayanan kepada konsumen. Kira-kira apa nih gitu loh. Ya misalkan seperti kayak contohnya misalkan kayak Gojek gitu ya. Gojek itu sebenarnya kan perusahaan jasa kan. Dia memberikan pelayanan kepada konsumen. Jadi dia sebagai arrangernya kan. Dia nggak punya kendaraan mobil atau motornya, tetapi dia bisa tapi banyak yang menggunakan jasa Gojek ini karena melalui aplikasi gitu kan. Selain dari Gojek, dia juga punya fitur-fitur lainnya misalnya seperti GoPay. Jadi misalnya bayar Gojek pakai GoPay. Bahkan mungkin kalian pada saat belanja di Alfamart, Indomaret, kalian bisa bayar menggunakan GoPay gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman mengenai ini. Kalau enggak kita lanjut. Sebentar sembari bisa nunggu kabar ya. Oke, udah masuk di rumah sakit, tapi mudah-mudahan sih itu oke ya. Karena saya juga dapat kabar tiba-tiba, kecuali kalau saya dikabarin dari tadi pagi, mungkin saya bisa izin ya. Tinggal mudah-mudahan oke lah. Ini lagi nyari kursi roda, mudah-mudahan sih dapat ya. Oke, next, kalangan yang sifatnya extrovert dominan. Jadi ini ada bidang usaha yang sesuai. Jadi misalnya apa, seperti jasa konsultasi, sorry, kursus misalkan kayak kursus bahasa Inggris, kursus apa lagi ya, kursus-kursus misalnya kayak misalnya untuk yang anak-anak apa SMA atau yang anak yang SMP yang kursus apa bimbingan belajar gitu kan, atau mungkin seperti apa fitness center gitu ya. Dan juga bidang perdagangan ya, sebenarnya sih bidang perdagangan ya sebenarnya ya, ini juga sebenarnya masuk pada bidang perdagangan karena apa, beda ya, semuanya jualan, ini jualan service gitu kan, ini jualan service juga gitu loh. Gitu. Bidang perdagangan mungkin lebih pada bidang perdagangan tadi seperti ini ya, apa ya, sifatnya seperti ini nih, apa usaha perdagangan ya. Gitu ya. Oke. Jasa konsultasi misalnya apa? Misalnya sini apa, konsultan konsultan pajak atau mungkin apa, PPAT gitu, berarti pejabat pembuat akte tanah atau apa, notaris gitu kan. Jadi sifatnya ekstrovert dominan. Jadi mereka tuh ya yang mereka yang sifatnya harus lebih banyak keluar gitu, harus banyak
ketemu dengan customer, ketemu dengan klien ya. Ya sebenarnya kalian juga punya usaha kedai kopi pun juga kalian akan bertemu dengan customer kalian gitu kan. Ya harus berinteraksi langsung ya, bisa membuat suasananya lebih nyaman gitu kan. Bahkan kalau perlu ya masalah pada saat dia lagi makan ya kita temenin gitu kan. Jadi terasa jadi lebih ya lebih more private. Jadi itu alasan kenapa misalnya ada orang yang lebih prefer untuk datang ke kedai kopi yang biasa dibandingkan kedai kopi yang gede-gede itu yang kayak misalnya yang gede-gede yang ada yang logonya warna hijau atau yang lain. Ya kadang terkadang ya mereka merasa kalau gue datang ke kedai kopi yang biasa ini yang gue merasa lebih dihargai, gue merasa lebih lebih diperhatikan gitu. Oke, ini ya ekstrovert, kelompok pelayanan, misalnya apa, biro jasa, biro teknik, ya ini sebenarnya sih perlu diperbarui lagi karena jasa pengetikan sekarang udah nggak ada gitu kan. Fotokopi masih ada, sablon oke, ini bengkel masih ada, bengkel otomotif, bengkel modifikasi gitu loh, bengkel motor gitu kan. Mungkin ada bengkel yang khusus yang sifatnya spesifik, misalnya untuk brand-brand tertentu, misalnya untuk brand-brand mobil Eropa yang nggak susah, misalnya bengkel Mercy, bengkel BMW, itu bahkan bengkel Volvo itu kan yang memang sifatnya ya lebih spesifik dan terkadang ya mereka mendapatkan ya usaha ini sebenarnya bertahan karena sifatnya niche market gitu di ceruk pasar gitu. Karena kan nggak banyak yang punya mobil Volvo, nggak banyak yang punya mobil Mercy, tapi ya sebenarnya di situ itu keunggulan mereka gitu, keunggulan bengkel ini bahwa ini loh gue jualan spare part mobil Eropa, gue jualan misalnya gue jualan jasanya, gue bisa memperbaiki kendaraan-kendaraan yang mungkin kalau bengkel lain nggak ngerti, ya di Gupat gue ngerti nih gitu loh, karena dia punya expertise-nya gitu loh, punya keahliannya gitu. Gitu. Oke, kemudian juga ya rumah kos sebenarnya ya kita kan jualan kamar ya Pak. Ya sama aja kayak soalnya kayak kita kayak jualan hotel gitu kan. Walaupun sebenarnya ya kalau hotel kan lebih ke yang sifatnya yang lebih mewah gitu kan ya dengan segala macam jasanya, dengan segala macam service yang sophisticated gitu ya. Di misalnya di hotel ya ada spa-nya, di hotel juga ada apa namanya ya ada restorannya, di hotel juga misalnya ada fitness center-nya gitu loh. Oke, next kemudian bidang usaha sifatnya kelompok analitis. Jadi kita ini sebagai problem solver ya gitu loh. Misalnya ya jasa penerjemahan, misalnya penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kan sekarang udah banyak. Terkadang juga ada yang memang sifatnya itu resmi, jadi penerjemahnya itu penerjemah yang disumpah gitu ya, jadi sifatnya sworn translator gitu loh. Jadi ya untuk bisa mengambil sworn translator ini ya dia harus punya harus punya dia harus ikut harus ikut ujiannya dulu dan juga harus bisa ikut ujian dan juga memang harus terbukti bahwa dia sudah punya pengalaman gitu. Sworn translator atau jasa penerjemahan. Kemudian ya ini service center ya misalnya seperti kayak kalian punya handphone yang bermasalah atau mungkin kalian punya barang-barang barang-barang IT yang maksudnya laptop, komputer atau printer yang bermasalah gitu loh. Kemudian juga ini karya-karya intelektual, misalnya misalnya seperti ya kalian misalnya bikin program, bikin coding, bikin game, bikin aplikasi ini di sini gitu. Ini sebagai bagian dari karya intelektual gitu loh. Atau mungkin kalian misalnya jadi desainer gitu ya, ya kan jadi desainer, kalian bikin bikin desain baju, bikin ya kan atau mungkin kalian bikin desain website itu lebih kepada sifatnya karya intelektual gitu loh. Oke, kemudian kita lihat ya di sini bagaimana kita bisa masuk ke bisnis. Ya, pastinya kita harus mulai merintis usaha, gitu kan. Seperti yang dikatakan oleh Bob Sadino kan almarhum Bob Sadino mengatakan bahwa bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dimulai, mesti yang dirintis ya udah lo jalanin dulu aja gitu kan. Bukan bisnis yang ditanya-tanyain terus ini gimana untungnya, ini gimana jalan, gini gimana ini gini, itu gimana ini, tapi bisnis yang mulai dijalankan gitu loh dengan modal seadanya aja dulu gitu loh. Ya kan misalkan ya kalian hanya misalnya mampunya misalnya bikin minuman kalau mungkin kalian hanya bisa mampu bikin kopi dulu ya nggak masalah jalanin dulu aja kan bagi misalkan kalian mungkin sudah punya sertifikat barista ya sok-sok aja go ahead jalanin gitu loh ya, oke ya nanti misalnya buka kedai kopi misalnya pinggir jalan nyewa nyewa tempat atau mungkin
kalian bikin apa di garasi rumah gitu kan, ada dibikin bikin di garasi rumah mungkin ya kalau misalnya rumah kalian ada di pinggir jalan itu kan lumayan gitu loh, apalagi misalnya rumah kalian yang deket-deket apa mah deket-deket dengan apa proyek-proyek misalkan kayak proyek LRT, proyek apa yang kereta cepat Cina itu kan yang which is mereka sudah mau kerja itu kan bisa dibilang 24 jam dan mereka butuh apa butuh misalnya butuh makan, butuh minum, butuh butuh makanan apa butuh ya kopi, ya seperti itu gitu loh. Ada juga yang jadi mereka membeli perusahaan gitu loh. Sebenarnya sih lebih cocok mungkin itu lebih kepada dia membeli perusahaan yang sudah jalan. Misalnya perusahaan sudah jalan berapa tahun, bisa dia apa dari sama-sama pemiliknya mungkin menawarkan menawarkan sebagian dari sahamnya, sebagian dari usahanya. Jadi atau mungkin mereka menawarkan yuk kerja bareng ya invest invest di tempat gue gitu kan. Ini seperti itu. Nah ini kalau menurut Zimmerman, jadi ada hal-hal kritis untuk menganalisis perusahaan yang akan dibeli. Pertama, harus tahu nih alasan pemilik menjual perusahaan. Ya sama aja kayak misalnya kita mau beli kendaraan bekas, mobil bekas atau motor bekas, lo kenapa sih mobilnya mau dijual? Ada apa sih Pak? Jangan-jangan karena mungkin habis kena banjir kemarin gitu ya. Ya kan karena habis banjir kemarin, ya udah sama aja diperbaiki dikit-dikit atau apa terus apa rumusin diperbaiki tapi mungkin misalnya mungkin karena di bawahnya mungkin udah mulai kelihatan agak-agak kropos itu perlu diperhatikan juga gitu loh. Jadi alasannya kenapa dia menjual perusahaannya, apakah mungkin dia mau beralih ke bisnis yang lain atau mungkin karena dia pengen salah ada apa kayak karena mungkin anak-anaknya nggak ada yang bisa ngelanjutin yaudah usahanya gue jual gitu kan, ya udah gue ngarepin duitnya aja gitu loh, atau mungkin dia hanya menjadi mendapatkan porsi kecil dari apa dari misalnya mungkin ya sahamnya mungkin ya udah punya megang saham misalnya cuma berapa persen misalnya 5% gitu kan. Lalu yang kedua, potensi dan produk jasa yang dihasilkan. Apa misalnya gini, dia tuh jualannya apa? Misalnya oh, dia ternyata dia misalnya menjual apa? Dia memproduksi spare part atau dia misalnya dia memproduksi apa memproduksi misalnya apa kayak ada teman saya itu dia memproduksi spare part untuk apa alat rumah tangga itu banyak dicari sekarang. Gitu. Dia usaha kenapa dijual? Karena tuh mungkin nggak dia punya pabriknya, itu punya pabrik nggak gede-gede banget, lumayan misalnya punya lahan 2 hektar, tapi karena nggak ada yang bisa ngelanjutin, ya udahlah akhirnya ya usaha dijual gitu kan ya. Kemudian apa namanya board of director-nya diserahkan misalnya kepada orang-orang yang profesional, sehingga dia hanya mengharapkan misalnya ya beberapa persen dari sahamnya aja gitu kan. Kemudian juga aspek legal yang dimiliki, misalnya apa siupnya, kemudian bagaimana kayak dia Pak siupnya gitu kan, apakah dia ada masalah mungkin ada masalah nggak dia misalnya di bank gitu kan, dia ada sangkut pautnya nggak dengan apa dengan hutang-hutang di bank atau tempat lain gitu. Kemudian kondisi keuangan perusahaan yang akan dijual bagaimana kondisinya, apakah raportnya merah, merugi mungkin, atau mungkin pada saat sebenarnya dia lagi bagus-bagusnya, lagi profitnya lagi tinggi-tingginya dia jual gitu. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman, sok silakan aja kalau yang ditanyakan. Silakan atau ada yang mau didiskusikan, monggo-monggo aja sembari saya jelasin ini. Juga sembari saya menunggu kabar dari apa dari adik saya untuk yang ayah gimana perkembangannya. Belum ada lagi sih, dulu oke lah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, here we go. Gabriela ada yang mau tanya mungkin? Gabriel, sok silakan di unmute aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kalau nggak ada, oke. Kemudian kita lihat itu waralaba. Waralaba tuh jadi gini. Jadi misalkan kalian punya apa? Misalkan kalian lihat, misalkan kayak ada satu kuliner gitu. Kulinernya udah bagus nih, udah ada jalannya apa? Pokoknya kalau dibuka pasti rame gitu. Nah, kemudian dia menawarkan franchise gitu. Oke, siapa nih yang mau beli nih? Siapa nih yang mau beli hak apa? Yang hak brand gue nih misalnya apa misalnya kayak apa sih yang lagi booming tuh sempat apa namanya yang
keripik-keripik ngehe-ngehe apa namanya itu ya gitu-gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya dibuka itu kan rame gitu kan ya. Dan jadi misalkan gini, kita yang invest duitnya, kemudian nanti mereka yang akan menjalankan gitu loh. Kita invest, kita beli franchise-nya, kita punya tempatnya gitu kan ya. Ya oke, kemudian ya udah kita jalanin gitu loh. Gitu. Jadi ini dalam moral lebaran ada beberapa istilah. Jadi franchisor, jadi perusahaan induk, jadi perusahaan yang memberikan lisensi gitu loh. Ya kita beli lisensinya misalnya apa untuk yang kayak misalnya KFC itu sebenarnya sifatnya franchise. Jadi kita beli franchise itu dari KFC gitu. Atau mungkin yang pernah melihat apa filmnya McD, ya kan si Ray Kroc itu kan dia membeli apa dia kan menjual McD itu dengan sistem franchise gitu atau waralaba gitu kan. Oke, jadi misalnya siapa yang mau membuka usaha McD, lo beli 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 franchise sama si Ray Kroc gitu loh. Nah, kemudian franchisee adalah perusahaan yang diberikan lisensi oleh franchisor ini gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ide usaha dari imitasi. Oke, creative adapters. Jadi ini kita mengcopy ide secara kreatif. Sebenarnya sih sifatnya ini tidak melanggar hukum. Tetapi yang tidak dibenarkan adalah melakukan counterfeits dan product pirates, jadi pembajakan merek. Jadi profesi kayak begini nih ya hanya dijalankan oleh para penipu-penipu toh gitu. Mungkin kalau yang pernah share ke kalian itu ya ada bahan-bahan coba. Kalian mungkin masih ingat nggak yang dari bukunya Osin Kleon sebentar ya. Saya coba lihat dulu tuh. Masih ada nggak sebentar saya coba. Kalian pernah saya share juga kok bahannya. Sebentar ini kayak ada deh. Oke, here we go. This is it. Ya, ini sebenarnya sih Austin Kleon sebenarnya dia adalah seorang apa? Dia membayangkan adalah seorang artis yang menulis gitu loh. Jadi dia menuliskan seperti ini, dia kira-kira suatu ide ini pantas nggak sih dicuri? Kalau pantas ya selanjutkan, kalau enggak ya kita coba cari lagi yang lain gitu loh. Gitu terus. Jadi dia menjelaskan seperti ini, setiap seniman itu pernah ditanya, dari mana sih kalian mendapatkan ide, dan para seniman itu secara jujur menjawab ya saya mencurinya gitu loh. Nah, seperti ini. Jadi curian yang bagus dengan curian yang buruk. Jadi curian yang bagus itu terhormat. Jadi terhormat itu ya kita harus bisa mencantumkan sumbernya, kita bisa merubah. Jadi nggak hanya sekedar kopas tok dan kemudian mengganti nama dari nama kita gitu. Tapi kita juga harus bisa memahami apa ide yang kita curi ini gitu loh. Dan pasti kita juga mencuri dari banyak tempat, dari banyak sources gitu. Makanya ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan memperbaiki gitu loh. Kita mengamati dari lingkungan sekitar, kemudian kita coba meniru, dan kemudian juga kita memperbaikinya. Ya pasti kita juga harus mencoba mencantumkan sumbernya gitu loh. Makanya selalu di buku ini kan kalau saya share sesuatu kan pasti saya cantumkan sumbernya gitu kan. Dan pasti ya kita harus merubah gitu kan. Ya tadi ya M ya kan ATM, amati, tiru, dan memperbaiki atau memperbaiki berarti merubah. Amati, jadi amati itu berarti ya yang masuk kepada curian yang bagus ini, kita memadukan ya, kita punya sifat terhormat, kita mencuri dari banyak tempat ya kan, kemudian kita tiru gitu kan ya, dan kemudian kita merubahnya atau memodifikasinya gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanyain teman-teman? Any questions, guys? Ada yang ditanyakan silahkan, monggo. Kalau itu kita lanjut. Oke, kita lanjut aja sebentar.
Oke ya, and then here we go. Oke. Ini kan mempelajari industri yang sudah ada, ya kurang lebih seperti itu kan, mengkaji input dan output industri, menganalisa tren populasi dan data demografi, mengkaji tren ekonomi, kemudian juga kalian harus bisa melihat apa tren saat ini seperti apa, dan darinya COVID-19 pandemi ini kira-kira ada perubahan perilaku konsumen nggak, bergeser ke arah mana gitu loh. Misalnya misalnya daya beli melemah, tetapi tetap mereka masih butuh makanan. Nah, kira-kira kalian harus bisa lihat makanan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen, yang which is mereka lebih daya belinya semakin melemah, mereka lebih banyak stay di rumah, kerja di rumah, beraktivitas di rumah gitu kan. Makanya kenapa sekarang ada cukup banyak restoran yang menjual frozen food, misalnya seperti apa kayak bakmi GM sama apa, beberapa restoran menjual frozen food gitu loh. Dan sekarang juga frozen food itu ya bisa dibilang ya apa, pasarnya itu cukup cukup baik gitu, cukup bagus gitu. Atau mungkin produk-produk apa lagi sih kira-kira yang apa yang lagi booming saat ini, misalnya apa seperti apa hand sanitizer gitu kan, atau mungkin juga apalagi nih, misalnya seperti apa, masker gitu kan, kayak gitu kan. Karena kan ada simbol 3M kan, jadi menjaga jarak, menggunakan masker gitu kan, mencuci tangan gitu loh. Itu dari situ kira-kira ada yang bisa kalian penuhi nggak gitu loh. Gitu kan, betul sebenarnya peluang gitu loh. Oke, nextnya kemudian itu industrinya. Kalian tahu nggak, misalkan kalian masuk di industri kuliner itu seperti apa sih gitu loh. Industri kuliner soalnya spesifikasinya misalnya seperti nasi kucing, atau misalnya kan harus tahu kira-kira harga nasi kucing itu berapa sih kalau dijual. Misalnya yang kecil-kecil itu kalau nasinya tok piro gitu loh. Kalau kemudian nasi berikut apa lauk-lauk yang kecil-kecil itu berapa gitu kan, kita harus bisa melihat harganya. Bisa melihat, kita harus bisa melihat kira-kira harganya rata-rata berapa sih dari sekian ke sekian. Jadi kita bisa menjual di range harga yang masuk itu gitu loh. Jadi kita nggak lebih tinggi dan juga nggak terlalu murah. Jadi kalian masih bisa make profit di situ gitu loh. Nah, misalkan nasi kucing kalian itu apa sih yang membedakan nasi kucing kamu dengan nasi kucing yang lain, sehingga usahamu tuh tetap sustainable gitu loh. Ya kan? Sustainable tetap bisa bertahan, bisa mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Ya kan, asal nasi kucingnya Pak, mungkin ada beberapa menu-menu mungkin yang apa yang sifatnya berbeda di tempat yang lain misalnya. Ya banyak hal sih gitu loh. Atau mungkin dari tempat apa, walaupun misalnya lagi apa dalam kondisi seperti ini, ya mungkin kamu mencoba apa, kerjasama misalnya dengan aplikasi online gitu, dengan ojek online misalnya dengan GoFood atau GrabFood gitu. Atau mungkin nasi kucing kalian itu sifatnya mobile, jadi mungkin ya mungkin ini apa yang walaupun ini agak-agak apa ya membutuhkan modal besar, misalnya nasi kucing itu dalam bentuk food truck, ya why not, kenapa enggak gitu loh. Ya mungkin nasi kucing yang biasanya nongkrong gitu ya, nongkrong apa ya, jadi sekarang dalam bentuk food truck gitu loh. Kan dalam bentuk food truck ya, jadi kalian bisa ya, mungkin sifatnya bisa mobile gitu, bisa mobile, terus ya kalian bisa ya bisa gelar mungkin beberapa meja gitu ya, supaya konsumen bisa makan di situ gitu loh. Ya kan, walaupun misalkan ya kapan misalnya nasi kucing misalnya katakan nggak boleh makan atau nggak boleh karena masa PSBB, ya paling kalian hanya terima misalnya untuk take away, dan juga mungkin terima aplikasi online gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini ada tanya mungkin teman-teman. Saya mau coba jelasin itu sih sebenarnya langsung kepada kriteria usaha. Oke, ini kalian bisa baca sendiri. Kemudian bagaimana kalian bisa cara memperoleh modal. Kita break dulu aja teman-teman ya. Kita break dulu sampai ke berapa nih? Sekarang jam 8.39. Kita mulai lagi mungkin jam 9 kurang 5 ya. Oke, break 15 menit, 8.40 tambah ya. Paling lama jam 9 kurang 5 kita udah bisa on lagi. Saya mau coba jelasin bagaimana kalian bisa mendapatkan modal seperti ini sih dulu. Ada beberapa sumber pembiayaan modal sebenarnya, which is sebenarnya juga bisa kalian coba tanyakan pada saat kalian seminar, bagaimana
Apakah bagaimana kalian bisa memperoleh modal gitu loh selama pas misalnya kalian usaha sudah jalan dan kalian butuh suntikan dana, kira-kira ada nggak sih yang bisa menjadi angel investor buat kalian? Tahu kan angel investor? Jadi investor ini yang dia suntik modal ke usaha kalian dan dia berani rugi gitu loh. Jadi nggak dan juga kalau perlu dia juga memberikan pendampingan gitu. Ada nggak seperti itu gitu? Gitu. Ya kan mungkin kalian misalnya modalnya dari modal orang tua, modal kalian juga, jadi lebih kepada usaha keluarga, kalian misalnya buka kuliner gitu ya kan? Nah, terus kalian juga butuh injeksi dana, misalkan tadi misalnya kalau tadi lupa nasi kucing gitu, nasi kucing atau mungkin lagi nasi uduk yang di rumah, terus kalian coba nasi uduknya ini gue bisa mobile gitu, serta bukan apa bukan pakai apa gerobak tapi mungkin pakai apa yang motor gitu, motor yang belakangnya tuh yang ada apa yang ada baknya gitu. Ya kan, jadi kalau mungkin coba bikin konsep baru gitu loh. Jadi ya kalian bawa motor, sekalian kalian jualan di situ gitu loh. Gitu. Oke, kita break dulu sebentar. Nanti jam 9:05 we'll be right with you. Okay, so don't go too far and I'll see you again.